Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bab 7 mengenai audit sistem kepastian kualitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Ananda Amanah Priutami sebagai pemateri. Yang kedua, ada Muhammad Najmul Hilal sebagai moderator. Yang ketiga, ada Eva Maisarah sebagai pembahas diskusi. Dan yang keempat, ada Vina Permatasari sebagai notulen. Semakin ketatnya intensitas persaingan dan dalam merebut pasar mendorong perusahaan untuk memberikan yang lebih kepada pelanggannya, relatif dibandingkan dengan apa yang diberikan pesaing. Usaha dan operasional perusahaan terfokus pada keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan atau customer focus. Perusahaan berusaha meningkatkan nilai pelanggan sebagai usaha untuk meningkatkan kepuasannya. Memuaskan pelanggan berarti memenuhi semua dan mengonsumsi produk yang dihasilkan perusahaan. Pelanggan selalu memperbandingkan antara manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan produk tersebut. Untuk memenuhi keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan, perusahaan membangun suatu sistem kepastian kualitas. Hal ini berkaitan dengan usaha untuk memastikan bahwa proses-proses yang berjalan di dalam perusahaan dapat menjamin dihasilkan dan diserahkannya produk, barang, atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Pengertian audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Peranan audit sistem kepastian kualitas. Audit sistem kepastian kualitas ini memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian kualitas kepada pelanggan dan proses yang berlangsung di dalam perusahaan. Audit menyediakan perusahaan informasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan mengenai kualitasnya. Seperti pertanyaan-pertanyaan: apakah perusahaan mampu mencapai tujuan kualitasnya? Apakah prosedur-prosedur yang berlaku telah diikuti dan ditaati? Apakah metode efisiensi baru telah didokumentasikan dan diterapkan? Apakah catatan kualitas dipelihara secara memadai dan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah produksi? Dan apakah jadwal pemeliharaan untuk pencegahan telah diikuti dengan baik? Berbagai pihak kepentingan yang terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas dengan berbagai kepentingan dan tujuannya dijelaskan oleh berikut ini. Yang pertama, perusahaan. Untuk menilai seberapa mampu jajaran di bawahnya mengimplementasikan sistem manajemen kualitas yang telah disepakati dan menjadi panduan operasional perusahaan dalam mencapai tingkat kualitas yang telah ditetapkan. Yang kedua, pelanggan, untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah sesuai dengan standar kualitas yang disyaratkan. Yang ketiga, pemerintah, untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dihasilkan dan dilepas ke pasar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah, aman dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen. Yang keempat, asosiasi,
Kelompok ini berkepentingan terhadap hasil audit sistem kepastian kualitas untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana perusahaan yang menjadi anggotanya mengelola manajemen kualitasnya sehingga mampu menghasilkan produk sesuai dengan yang dipersyaratkan pelanggannya. Dan yang terakhir, lembaga sertifikasi. Lembaga ini membutuhkan hasil audit untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam menerapkan sistem kepastian kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi ini sehingga bisa diambil tindak lanjut dari keberadaan sertifikat yang telah diberikan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit sistem kepastian kualitas. Tujuannya yaitu yang pertama menentukan ketidaksesuaian, yang kedua menentukan efektivitas sistem kualitas, yang ketiga memberikan peluang untuk perbaikan sistem, 4 memenuhi persyaratan peraturan, 5 memudahkan registrasi atau pendaftaran sistem kualitas, 6 menilai pemasok dan memverifikasi sistem kualitasnya, 7 menilai dan memverifikasi sistem kualitas perusahaan sendiri. Sementara itu, manfaat dari audit sistem kepastian kualitas adalah membantu mengembangkan sistem manajemen kualitas terpadu yang efektif, menyempurnakan proses pengambilan keputusan manajemen, membantu pengalokasian sumber daya secara optimal, mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu, memungkinkan dilakukannya tindakan koreksi yang tepat waktu, mengurangi biaya-biaya tambahan yang tidak perlu, meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan dan pasar. Manfaat meningkatkan nilai tambah organisasi melalui proses audit. Banyak organisasi telah menerapkan ISO 9001 sebagai standar untuk mengembangkan sistem manajemen kualitasnya, terintegrasi ke dalam strategi bisnisnya. Penerapan standar ini sangat membantu pencapaian tujuan strategi bisnis perusahaan. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan nilai tambah terhadap organisasi tersebut. Bagaimana audit berguna bagi organisasi dalam memelihara dan meningkatkan sistem manajemen kualitasnya? Audit memberikan manfaat kepada 3 pihak yang berkepentingan terhadap sistem manajemen kualitas, yaitu yang pertama untuk sertifikasi organisasi, yang kedua bagi pelanggan, dan yang ketiga kepada lembaga sertifikasi. Kemudian berikut di bawah ini adalah beberapa tips yang dapat dijadikan panduan oleh author dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, teknik audit. Yang ketiga, keputusan dan analisis. Yang keempat, laporan dan tindak lanjut. Panduan umum audit sistem kepastian kualitas. Berikut ini adalah petunjuk yang dapat membantu auditor dalam mengatasi kesulitan dalam melakukan audit sistem kepastian kualitas. 1. Pastikan bahwa audit berfokus pada pertemuan fakta berkaitan dengan kelemahan yang masih terjadi dan peningkatan berkelanjutan. Yang kedua, audit seharusnya digunakan sebagai alat organisasi secara luas dalam meningkatkan kualitas baik sistem, proses, maupun hasil yang telah ditetapkan. Yang ketiga, audit harus dipandang sebagai suatu yang relevan dan memberikan nilai yang baik bagi individu, manajer, maupun perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, audit seharusnya dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner dan terhindar dari kesan mengadili. Yang kelima, rencana audit seharusnya dipublikasikan untuk memungkinkan manajer merencanakan terlebih dahulu. Yang keenam, untuk memastikan konsistensi pendekatan.
Lebih baik menetapkan satu tim untuk mengaudit suatu area tertentu dalam waktu tertentu. Yang ketujuh, mengangkat koordinator atau fasilitator audit yang tidak harus dijabat oleh staf penuh waktu. Yang kedelapan, untuk menghindari pemborosan waktu, audit harus direncanakan dengan baik. Yang kesembilan, pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam memilih personalia audit. Yang kesepuluh, perlakuan audit sebagai aktivitas rutin yang berusaha meminimalkan berbagai gangguan yang terjadi. Dan yang terakhir, audit harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Manajemen kualitas. ISO 9001/2008 mendasarkan manajemen kualitas pada 8 prinsip manajemen kualitas yang terdiri atas: yang pertama, fokus pada pelanggan. Dalam persaingan bisnis yang ketat ini, konsumen memiliki berbagai alternatif dalam memenuhi kebutuhannya. Produk tersedia begitu beraneka ragam dengan berbagai keunggulan yang dijanjikan. Dengan demikian, tujuan perencanaan, strategi, dan operasional perusahaan harus terfokus pada pelanggan. Semakin tinggi kemampuan untuk memenuhi harapan atau keinginan pelanggan, semakin tinggi pula potensi perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih besar, pasar yang lebih luas, pertumbuhan dan perkembangan usaha yang signifikan. Yang kedua, ada kepemimpinan. Kepemimpinan dalam perusahaan harus mampu merumuskan visi dan misi perusahaan sebagai sesuatu yang khas tentang apa, bagaimana, dan kemana perusahaan diarahkan dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Di samping itu, pemimpin juga harus mampu merumuskan tujuan perusahaan dengan menciptakan dan memelihara lingkungan internal yang kondusif, yang membuat semua personalia di dalam perusahaan terlibat secara optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan sumber daya manusia. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing berarti memberikan ruang dan waktu yang memadai kepada seluruh individu dan kelompok di dalam perusahaan untuk terlibat dalam pencapaian keberhasilan perusahaan. Karyawan harus diberdayakan. Ini merupakan salah satu pola pikir yang harus dipegang dalam implementasi manajemen kualitas total. Untuk mencapai keunggulan bersaing, perusahaan harus menjadikan keterlibatan karyawan sebagai bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Yang keempat, pendekatan proses. ISO 9001/2008 mendefinisikan proses sebagai kumpulan aktiva yang saling berhubungan atau mempengaruhi, di mana perubahan input material, persyaratan, peralatan, instruksi, dan lain-lain menjadi output barang atau jasa. Perubahan yang dimaksud dalam definisi ini adalah terjadinya proses penciptaan nilai tambah pada input yang diolah sehingga output yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan pelanggan. 3 hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan definisi ini adalah: 1. Apakah input memadai untuk diolah? 2. Apakah proses berjalan secara efektif dan efisien? Dan apakah penciptaan nilai tambah input? Dan 3. Siapa pelanggan atas output yang dihasilkan sehingga dapat dipastikan bahwa output tersebut sesuai dengan keinginan pelanggan. 5. Pendekatan sistem dalam pengelolaan. Yang keenam, perbaikan yang terus-menerus. Yang ketujuh, pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Keputusan yang efektif biasanya dibuat berdasarkan analisis yang tepat, serta data dan informasi akurat yang mewakili fakta yang terjadi. Yang terakhir, hubungan saling menguntungkan dengan pemasok.
Menjadikan pemasok sebagai mitra bisnis utama selain pelanggan berarti perusahaan melibatkan pemasok dalam berbagai keputusan strategi bisnisnya. Dengan demikian, perusahaan telah mengelola rantai nilainya dengan baik untuk menjadikan bisnisnya tumbuh dan berkembang dengan keuntungan yang memadai. Hubungan yang saling menguntungkan harus dikembangkan oleh perusahaan dengan pemasoknya dalam rangka meningkatkan kemampuan kedua belah pihak dalam memberikan nilai tambah. Selanjutnya, langkah-langkah audit sistem kepastian kualitas. Mengadopsi model PDSA atau Plan, Do, Study, Act yang dipopulerkan oleh Deming, audit sistem manajemen kualitas dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada perencanaan audit. Pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Pernyataan tujuan dapat mempertegas fokus audit. Mengikuti pernyataan tujuan ini, perencanaan audit dapat mengidentifikasi 5W1H berkaitan dengan objek audit. Yang kedua, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja audit. Proses audit diawali dengan mereview produk atau sistem. Proses audit melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang didapat serta evaluasi untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mempelajari hasil audit. Hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor membuat kesimpulan hasil audit yang didukung bukti, audit, dan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sebagai respon terhadap laporan audit, pihak-pihak yang berkaitan kemudian mengembangkan rencana tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan auditor. Yang terakhir, tindakan perbaikan. Pada tahap ini, organisasi didampingi oleh auditor mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan, dan hal ini memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan. Persyaratan audit sistem kepastian kualitas berdasarkan ISO 9001/2008 memberikan rujukan atau referensi tentang sistem kepastian kualitas yang meliputi klausul 4 tentang sistem manajemen kualitas, yang di dalamnya terdapat kriteria kualitas yang termuat, yaitu ada persyaratan umum dan persyaratan dokumentasi. Yang kedua, ada klausul 5 yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen. Di dalamnya mengatur tentang persyaratan mengenai komitmen manajemen, fokus pada pelanggan, kebijakan kualitas, perencanaan, tanggung jawab, wewenang dan komunikasi, dan tujuan manajemen. Klausul 6 tentang manajemen sumber daya, yang di dalamnya memuat persyaratan mengenai ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan lingkungan kerja.
dan klausul 7 tentang realisasi publik yang di dalamnya mengatur tentang persyaratan mengenai perencanaan realisasi produk, proses yang berhubungan dengan pelanggan, desain dan pengembangan, pembelian, produksi dan penyediaan jasa, serta pengendalian, pengukuran, dan pemantauan alat. Yang terakhir, klausul 8 tentang pengukuran, analisis, dan peningkatan yang di dalamnya berisikan mengenai persyaratan umum, pemantauan dan pengukuran, pengendalian produk yang tidak sesuai, analisis data, dan peningkatan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan dan ada tutur kata yang kurang berkenan, saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari teman-teman, bisa ditanyakan saat ada dalam diskusi Zoom yang dilakukan sesuai jam kuliah, yaitu pada hari Selasa jam 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.